Umumnya pada gejala MS munculnya hanya pada satu mata karena terjadi peradangan di saraf mata satu sisi. Tidak lupa kita harus perhatikan masalah dari usia, jenis kelamin, perempuan akan lebih beresiko. Multiple sclerosis adalah penyakit autoimun yang menyebabkan kerusakan pada selubung saraf di sistem saraf pusat, meliputi area otak maupun saraf tulang belakang. Gejalanya sendiri dapat sangat beragam, jadi menyesuaikan dari di mana letak kelainannya. Misalnya, jika kelainannya terjadi di bagian saraf mata, maka pasien akan muncul keluhan pandangan buram atau ketajaman penglihatannya berkurang. Nah, ini yang menjadi kunci kita. Kapan kita curiga MS, gejalanya seperti apa sih? Mungkin itu kan yang paling ingin diketahui sebetulnya. Jadi memang ada beberapa gejala yang khas muncul pada pasien dengan MS. Yang pertama tadi, yaitu adalah turunnya tajam penglihatan, kemudian bisa muncul ada pandangan double, gangguan keseimbangan, bahkan kelemahan atau gangguan sensorik, misalnya baal-baal, kebas-kebas di kaki dan tangan. Jadi masing-masing orang bisa mempunyai gejala yang berbeda. Ada yang pertama muncul hanya dengan gangguan penglihatan saja, tapi ada juga yang muncul sebagai kombinasi gejala. Misalnya dia muncul ada nyeri di mata, kemudian pandangannya double, berbarengan dengan kelemahan pada kedua tangan dan kaki. Jadi masing-masing orang bisa mempunyai gejala yang sangat bervariasi. Tapi memang kuncinya pada MS ini adalah gejalanya seringkali menandakan adanya kelainan di beberapa titik di sistem saraf pusat. Dan waktunya juga munculnya bisa seperti episode. Jadi ada fase dia relapse atau kambuh dan juga ada fase remisi atau dia membaik. Kunci multifokal atau lokasi yang berbeda dan juga waktu yang berbeda, ini yang menjadi clue besar bagi kita bahwa mungkin ini adalah MS. Penurunan ketajaman penglihatan ini memang pasti kita perlu evaluasi lebih lanjut. Tapi umumnya pada gejala MS munculnya hanya pada satu mata karena terjadi peradangan di saraf mata satu sisi yang mungkin saja berkembang menjadi dua sisi, tapi memang umumnya mulainya dari satu sisi dulu. Kemudian juga tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa dikoreksi dengan penggunaan kacamata atau tidak membaik bahkan setelah kita beristirahat. Mungkin jika penggunaan gadget dalam waktu lama, mata kita lelah. Tapi setelah beristirahat, ketajaman penglihatannya juga akan mengalami perbaikan. Nah, pada kondisi MS, masalah penglihatannya ini akan menetap sepanjang dia sedang mengalami kambuh. Tapi tentu kita akan evaluasi lebih lanjut problemnya apakah di daerah mata atau di bagian sarafnya seperti pada MS. Kesamaannya mungkin ada dua hal ya. Yang pertama kesamaannya dia sama-sama ada sklerosisnya. Dan yang kedua adalah dasar dari penyakitnya sama-sama autoimun. Tapi sebetulnya yang terjadi sangat berbeda, gejalanya juga sangat berbeda. Pada MS, yang terjadi adalah kerusakan di selubung saraf, di sistem saraf pusat, di otak maupun di saraf tulang belakang. Tapi kalau systemic sclerosis, masalahnya adalah di jaringan ikat. Jadi kelainannya akan muncul di jaringan ikat kulit, sendi-sendi, organ bagian dalam maupun pembuluh darah. Jadi pasiennya bisa datang dengan munculnya lesi kulit atau benjolan di kulit yang tampak mengeras atau keluhan-keluhan yang berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi lokasi kelainannya tentu sangat berbeda. Tata laksananya, pemeriksaannya semua nanti juga berbeda. Untuk penyebabnya, kalau kita mau melihat lebih jauh, sebetulnya mekanismenya memang autoimun atau kekebalan tubuh kita yang dalam tanda kutip korslet ya. Jadi kekebalan tubuh ini seharusnya melindungi kita. Jadi dia melawan kuman. Tapi pada kasus autoimun, kekebalan tubuh justru menyerang sel saraf kita sendiri, sehingga mengalami kerusakan. Nah, hal ini faktor resikonya sangat banyak dan terus diteliti dalam kasus-kasus MS. Ada yang menemukan kasus genetik atau misalnya faktor keturunan. Tapi juga ditemukan hubungan dengan adanya infeksi virus. Yang terakhir kita temukan adalah infeksi dari Epstein-Barr virus atau EBV.
Kemudian tidak lupa kita harus perhatikan masalah dari usia, kemudian jenis kelamin, perempuan akan lebih beresiko, kemudian lokasi atau tempat tinggal yang terutama berhubungan dengan iklim sekitar, ras, dan juga gaya hidup, misalnya merokok, obesitas, dan juga konsumsi alkohol. Sebetulnya secara garis besar adalah gaya hidup yang tidak sehat, yang sudah pernah dilaporkan misalnya memang obesitas atau kelebihan dari berat badan. Kemudian merokok. Merokok ini akan sangat merusak sel sehingga kekebalan tubuh kita jadi korslet tadi itu, makanya muncul autoimun. Kemudian juga kita harus perhatikan adalah aktivitas yang kurang, dan yang sedang banyak diteliti adalah kurangnya paparan sinar matahari karena dikaitkan dengan kadar vitamin D dalam darah. Hal ini terutama kita lihat dari para penyintas MS yang kebanyakan adalah orang yang tinggal jauh dari garis ekuator. Jadi memang jauh dari lokasi yang panas dan banyak matahari. Misalnya di daerah Eropa. Di daerah Eropa ini banyak sekali awalnya ditemukan kasus-kasus MS. Kelihatannya dikaitkan dengan paparan sinar matahari ini dengan iklim di sana, ini meningkatkan faktor resiko juga. Jadi memang ada hal-hal yang bisa kita ubah, ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita ubah ya. Tapi ya dengan mengenali faktor resiko ini, saya rasa gaya hidup yang tidak sehat ini minimal bisa kita hindari.